Siapa di sini yang mempunyai lebih dari satu akun Facebook, ya, baik itu personal maupun halaman. Dan kalau dua-duanya itu mau dimonetisasi, itu bisa dilakukan di Facebook, ya teman-teman. Tapi ini ada strategi supaya keduanya itu cepat lolos dan stabil monetisasinya. Satu, boleh dimonetisasi dua-duanya selama kedua akun itu memenuhi syarat monetisasi, ya, tidak melanggar kebijakan konten, aktivitasnya itu terlihat natural, ya, maka kedua akun Facebook Pro kamu itu bisa menghasilkan uang secara bersamaan, ya, dan payout tetap bisa ke rekening bank yang sama. Oke, yang kedua, cara setup yang biasanya dipakai kreator, ya. Nah, dan ini yang paling aman, ya, agar tidak bermasalah saat monetisasi. Oke, gunakan data pembayaran yang sama, ya, nama penerima pembayaran, data pajak, dan rekening bank. Ya, nah ini justru sering membuat proses payout itu lebih lancar karena sistem melihatnya itu sebagai satu pemilik yang sama. Oke, so yang ketiga, strategi supaya dua akun itu cepat lolos monetisasi. Ya, ini yang biasanya berhasil nih. Akun yang pertama, ya, konten stabil dan konsisten niche. Ya, fokus satu topik, target reach besar, konten edukasi, insight atau storytelling. Akun kedua, konten viral atau eksperimen, format lebih ringan, story relatable, dan potensi viral itu lebih tinggi. Kenapa strategi ini efektif? Biasanya satu akun akan lebih cepat naik dulu, ya, lalu kamu sudah punya sumber monetisasi sementara akun kedua berkembang. Yang keempat, hal yang penting yang sering bikin monetisasi gagal. Nah, banyak kreator tidak sadar tentang ini, ya. Re-upload konten yang sama di dua account. Nah, konten terlalu mirip, ya, banyak share antar account. Growth terlalu cepat tapi tidak natural, ya, dan algoritma bisa membaca pola ini. So, yang kelima, tips penting kalau punya dua Facebook Pro. Nah, ini trik yang sering dipakai kreator yang akunnya cepat naik. Ya, jangan posting konten yang sama di hari yang sama di dua account. Oke, so kalau mau repost, ubah sedikit dan pastikan itu video original kamu. Ya, beda hook, beda editing, dan beda angle cerita. Dan realita yang sering terjadi nih, ya, banyak di kreator Facebook Pro justru akun yang pertama itu biasa saja. Nah, akun yang kedua itu malah viral dan menghasilkan lebih besar. Nah, ini cukup sering terjadi loh. Oke, so intinya, ya, boleh kalian punya akun Facebook Pro lebih dari satu, ya, asalkan tahu caranya. Oke, so supaya dua-duanya itu bisa gajian. Apakah benar kreator hanya boleh menjawab komentar kalau sudah mendapatkan notifikasi yang seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan dan Anda bisa menonton kembali atau membuat yang baru? Nah, katanya kalau menjawab komentar langsung dari beranda kita sendiri itu akan menyebabkan tayangan anjlok, ya. Nah, perasaan saya ini sudah buatkan videonya, ya, dan penjelasannya, ya, tentang pertanyaan yang serupa. Nah, tapi it's okay, ya, mungkin yang bertanya ini baru mengenal saya, ya. Oke, jadi begini, ya teman-teman, itu tidak benar, ya, bahwa kamu hanya boleh menjawab komentar kalau muncul notif khusus seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan, dan bahwa membalas komentar langsung dari beranda akan bikin tayangan langsung anjlok. Ya, itu mitos. Bagaimana algoritma Facebook menangani komentar dan engagement yang perlu kamu tahu, ya. Nah, dan di sini ada 3 fakta tentang komentar dan performa reels. Oke. So, yang pertama, algoritma justru menyukai engagement, ya, termasuk komentar. Nah, Facebook itu memperhitungkan interaksi seperti komentar, ya, balasan, share, ya, saves, ya, dan bukan sekedar view. Nah, sebagai sinyal bahwa konten itu bernilai. Semakin banyak percakapan nyata, itu semakin besar peluang konten didistribusikan lebih luas, ya. Nah, jadi membalas komentar itu bisa membantu jangkauan dan membuat reels tetap hidup lebih lama dalam sistem rekomendasi. Yang kedua, tidak ada bukti, ya. Meta bilang hanya boleh balas setelah notif tertentu. Nah, pesan notifikasi seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan. Itu kemungkinan, ya, itu hanya notifikasi umum performa konten, bukan aturan bahwa kamu harus tunggu itu dulu untuk membalas komentar, ya. Nah, Facebook itu tidak pernah menegaskan bahwa membalas komentar dari beranda akan menurunkan view, ya. Nah, ini lebih mirip rumor atau salah tafsir dari pengalaman individu. Ya, yang ketiga,
engagement awal itu penting ya. Nah, sinyal engagement di 1 jam pertama ya setelah posting itu sangat menentukan performa awal. Itu termasuk komentar, balasan komentar, ya likes dan share. Ya, balasan komentar yang cepat itu bikin angka komentar lebih tinggi dalam waktu awal. Ya, ini bisa membantu konten dilihat lebih luas. Nah, mengapa muncul kekhawatiran soal balas dari beranda? Ya, nah beberapa kreator mungkin mengalami penurunan tayangan setelah mereka balas komentar dari feed. Ya, karena ada faktor lain yang sebenarnya itu mempengaruhi performa. Ya, misalnya konten yang kurang menarik atau tidak sesuai audiens, ya, atau waktu posting yang kurang tepat. Ya, bisa juga engagement awalnya itu rendah atau algoritma yang memang berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi ya penurunan reach itu kemungkinan ya kebetulan bersamaan dengan balasan komentar. Ya, tapi bukan semata karena balas komentarnya. Oke, tips praktis berdasarkan praktek terbaik algoritma nih. Ya, balas komentar secara aktif. Oke, nah terutama yang bermakna. Balas paling cepat di jam pertama ya setelah posting. Nah, pertahankan conversation ya, tidak sekedar kasih emoji. Agar komentar itu berlanjut ya, ajak audiens berinteraksi dengan pertanyaan atau call to action. Ya, fokus pada kualitas konten dulu ya, bukan trik-trik algoritma semata. Nah, kesimpulannya bukan aturan ya bahwa kamu hanya boleh menjawab komentar setelah notif tertentu. Dan kamu boleh membalas komentar dari mana saja. Oke, so termasuk dari beranda ya. Secara umum itu membantu engagement ya yang